Hai semuanya, balik lagi sama aku ya. Yang di video kali ini aku mau ngejawab tag dari Veninda. Makasih Veninda udah nge-tag aku di video ini, yaitu berjudul Auto Author By. Di video kali ini aku mau ngebahas autor-autor siapa aja yang buku-bukunya pasti aku beli, atau seenggaknya bukunya aku cicil beli buat aku koleksi. Nomor satu di sini aku ada Neil Gaiman. Pencinta fiksi, siapa sih yang gak kenal Neil Gaiman gitu ya. Pertama kali aku baca novelnya Om Neil Gaiman ini yaitu yang judulnya The Ocean of the End of the Land tahun 2017, dan udah pernah aku bikin reviewnya juga di channel YouTube aku ini. Kebanyakan genre Neil Gaiman ini adalah dark fantasy gitu, dan ada juga sih yang mitologi. Selain itu, beliau juga nulis children books yang gak kalah serunya. Baru-baru ini aku baru selesai banget baca Fortunately the Milk, dan itu aku suka banget, ada humornya. Pokoknya seru, makanya aku suka. Aku coba buat koleksi beberapa buku dia, dan beberapanya ada di sini. Masih banyak lagi yang belum aku punya, karena Neil Gaiman ini termasuk penulis yang produktif banget, dan beberapa bukunya juga udah ada yang diadaptasi jadi series, ada yang film. Pokoknya seru banget sih. Yang kedua adalah Patrick Ness. Patrick Ness ini lebih mengusung ke genre yang adult, yang mana trilogi yang terkenal banget itu adalah Chaos Walking, dan buku terakhirnya kalau nggak salah Monster of Man. Dari trilogi ini bakal segera diterbitin terjemahannya oleh Gramedia di bulan September. Sebenarnya aku baru 2 buku yang aku baca, yaitu The Rest of Us Just Live Here sama Monster Calls. Bukunya Patrick Ness ini bisa dibilang unputdownable kalau buat aku, karena pas baca bukunya dia itu kayak nggak bisa berhenti buat baca terus sampai selesai. Chaos Walking ini juga udah ada filmnya, series pertamanya yang dibintangin sama Tom Holland. Aku sebenarnya belum nonton sih. Pengennya sih baca buku dulu sebelum nonton filmnya. Tapi biar aku selalu aja numpuk. Yang ketiga ada penulis lokal yaitu Om Yusi Avianto Parainom. Beliau udah nerbitin 3 buku, 2 diantaranya kumpulan cerpen, dan satunya lagi novel yang judulnya Raden Mandasya. Dan Raden Mandasya ini udah pernah aku review, nggak review sih, jadi kayak short expression gitu setelah aku baca buku itu, dan udah aku upload beberapa tahun yang lalu di YouTube channel aku ini juga. Om Yusi ini termasuk penulis yang kurang produktif kali ya menurut aku. Soalnya buku terakhir dia yang kumpulan cerpen itu diterbitin tahun 2017, dan sampai sekarang aku belum mendengar kabar lagi kalau dia ngeluarin buku baru. Aku nungguin banget karya terbarunya Om Yusi. Aku punya 3 semua bukunya Om Yusi ini, dan aku bakalan beli kalau misalnya Om Yusi nerbitin buku baru, walaupun tanpa harus tahu blognya terlebih dahulu. Selanjutnya Dan Brown. Dan Brown ini udah ngeluarin 7 buku, yang terakhir berjudul Origin, dan udah diterjemahin juga ke bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan. Buku terakhirnya Dan Brown ini terbit tahun 2017. 2017 lagi dong, pada kemana sih penulis? Genre buku-bukunya Om Dan Brown ini lebih ke arah mystery thriller dan konspirasi. Jadi ini seru banget buat dibaca, apalagi kalau misalnya kalian penggemar konspirasi. Yang aku suka banget dari Om Dan Brown ini adalah buku-buku dia tuh unputdownable gitu, narasinya ngalir dan seru banget. Pokoknya aku nggak bisa berhenti baca kalau udah mulai baca bukunya dia gitu. Dan buku-bukunya ini juga berisi tentang informasi-informasi yang bisa dibilang real, jadi nggak heran kalau misalnya sepanjang baca bukunya dia, dan aku nggak bisa lepas dari HP aku karena sambil baca, terus habis itu aku searching, udah aja kayak gitu. Pendeskripsian di buku ini tuh juga vivid banget. Kalau misalnya Om Dan Brown mendeskripsikan sebuah tempat tuh langsung bisa terekam dengan jelas di otak, walaupun kita sendiri tuh belum pernah datang ke sana gitu. Ada romansnya, walaupun romansnya itu nggak yang menggebu-gebu ya. Jadi tipikal romance di buku-bukunya Dan Brown itu yang kayak slow burn, cute, manis, tapi
tetap keep on the track. Walaupun sebenarnya plotnya itu nggak terlalu twist banget, ceritanya gampang ditebak, tapi aku nggak peduli karena aku tuh tipikal orang yang menikmati proses, dan tulisan Om Dan Brown itu menjanjikan itu gitu. Selanjutnya ada Rick Riordan. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu Rick Riordan deh. Aku malah heran kalau misalnya kalian nggak tahu dia. Sama halnya seperti sebelum-sebelumnya, hal yang paling aku suka banget sama tulisan dia itu adalah buku-bukunya Unputdownable. Jadi kalau misalnya udah baca bukunya itu nggak bisa berhenti gitu sampai benar-benar selesai, atau kebablasan sampai ke seri-seri selanjutnya yang banyak banget itu, karena Rick Riordan ini termasuk author yang sangat produktif sekali. Buku-bukunya Rick Riordan ini menurut aku cocok banget buat obat reading slam. Jadi kalau misalnya aku reading slam dan gak tahu harus baca apa, hal yang terlintas di otak aku adalah kalau nggak reread Harry Potter atau nggak reread apapun bukunya Rick Riordan. Saking produktifnya itu aku sampai bingung harus beli bukunya yang mana dulu, karena emang seriesnya banyak banget dan bakalan bikin seketika miskin kalau misalnya langsung beli sekaligus gitu. Jadi mau nggak mau harus dicicil sih. Selanjutnya ada Matt Haig, dan aku nemuin author ini baru tahun ini sih. Karya pertama dari dia yang aku baca itu adalah Midnight Library, dan aku suka banget. Udah pernah aku review juga di channel ini sebelumnya. Matt Haig lebih sering mengusung tema psikologi ya, dan setelah aku kepoin ternyata beliau adalah penyintas mental health issue. Jadi nggak heran kalau misalnya karakter dia yang di Midnight Library, si Nora itu emang hit the point banget, terus kayak yang relate. Matt Haig termasuk penulis yang cukup produktif, dan itu kabar baiknya. Tahun ini kalau nggak salah dia mau ngeluarin buku baru lagi, aku nggak sabar. Kalau nggak salah September ini deh. Dan tentu aja aku pengen baca semua bukunya Matt Haig. Last but not least, ada author kecintaan aku tahun ini, yaitu Frederick Backman. Jadi awal mulanya itu aku tuh pengen baca Anxious People karena tahun ini itu terkenal banget ya bukunya, populer banget, banyak yang suka juga. Tapi ternyata pas aku cari di Kindle, Anxious People waktu itu belum diskon. Yang diskon malah Man Called Ova, buku lainnya Frederick Backman. So aku check out dan aku baca maksudnya tuh sambil nungguin Anxious People diskon ya, aku baca The Man Called Ova dulu kan, dan ternyata aku suka banget dan aku cinta banget sama karakter Ova di situ. Aku udah baca buku lain dari Frederick Backman yang judulnya Every Morning The Way to Get Home Getting Longer and Longer kalau nggak salah, dan satunya lagi A Deal with Lifetime. Dan sekarang aku juga lagi baca Beer Town karena buku dari series trilogi Beer Town yang ketiga, yaitu The Winner, itu bakalan terbit sekitar bulan Oktober versi Swedishnya, dan versi Inggrisnya kemungkinan akhir tahun ini atau tahun depan. Untuk mengantisipasi buku barunya Frederick Backman, jadi aku harus baca buku satu dan keduanya dulu kan. Dan excitednya lagi, Beer Town ini juga udah dibikin seriesnya oleh HBO. Frederick Backman termasuk author yang cukup produktif, dan so far dia udah ngeluarin sekitar 9 buku. Sampai nanti The Winner keluar berarti 10 buku. Seenggaknya nggak capek-capek banget gitu buat ngumpulin bukunya. Genre bukunya Frederick Backman ini tuh lebih ke literatur fiksi. Dia lebih banyak mengusung tema-tema kayak interaksi antar manusia gitu. Selain itu, Frederick Backman ini juga pinter banget mengemas hal yang serius dengan selipan-selipan humor. Terus hal yang tragic, kayak tragic scene gitu, dibikin sesimpel mungkin sama dia, nggak yang drama menye-menye, tapi tetap menyentuh hati. Dari 3 buku yang udah aku baca dari Frederick Backman, dan buku keempat yang lagi ongoing aku baca, itu so far nggak ada yang mengecewakan. Jadi kenapa nggak gitu buat mengkoleksi semua bukunya, karena
good author needs a support nggak sih? Dan segitu aja video kali ini. Makasih udah nonton dan see you in my next video. Bye.